Untuk PT BSDE, dari sepanjang 1 bulan pengamatan, harga saham BSDE turun. Berdasarkan annual report 2023 yang belum dipublish untuk publik, BSDE mencatatkan pendapatan usaha naik 12,7%. Yang berkontribusi paling besar adalah segmen penjualan tanah, bangunan, dan strata detail sebesar 85% dari total pendapatan usaha secara konsolidasian. Yang kedua yaitu pendapatan sewa sebesar 7,95%. Tetapi pertumbuhan beban pokok penjualan naik sekitar 50% dari tahun sebelumnya. Kenaikan beban pokok penjualan lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan usaha, menurunkan laba kotor sekitar 6% dari tahun sebelumnya. Mengikuti naiknya BPP dan turunnya laba kotor, total beban usaha naik sekitar 12,2% dan laba usaha turun 21,45%. Di samping itu, BSDE memiliki pendapatan dividen yang naik sekitar 50%, serta pendapatan bunga dan investasi yang naik hampir 50%, yang mendorong laba sebelum pajak turun sekitar 14,7%. Walau begitu, laba bersih tetaplah mengalami penurunan sekitar 20%, karena kenaikan beban pokok penjualan dan biaya operasional. Tahun ini, BSDE kembali menunjukkan kinerja positif. Kas dan setara kas 9,43 triliun dan persediaan 14,31 triliun akan mendukung pertumbuhan positif secara berlanjut. Analis Stockbit Sekuritas mengatakan bahwa penurunan margin laba kotor terjadi karena margin penjualan tanah dan bangunan yang jauh lebih rendah, serta komposisi penjualan apartemen yang lebih tinggi. Jangka pendek, hasil kinerja BSDE tahun 2023 yang di bawah perkiraan dapat berefek negatif bagi pergerakan harga saham BSDE. Tetapi pendapatan BSDE ke depannya diprediksi akan tetap terjaga, didukung oleh insentif PPN ditanggung pemerintah. Sektor properti berpotensi mendapat efek positif dari peluang pemangkasan suku bunga yang diperkirakan oleh pasar terjadi pada kuartal 2 atau kuartal 3 tahun 2024. Emiten properti cenderung terdapat positif ketika suku bunga memuncak dan mulai akan dipangkas. Sebagai tambahan, BSDE memprediksi potensi peningkatan kunjungan mal pada Ramadan tahun ini. Manajemen perusahaan menyatakan banyak retail yang memulai pembukaan gerai pada sebelum dan saat Ramadan tahun ini. Ini saya mau menjelaskan mengenai ringkasan saham BBTN selama 5 minggu terakhir. Pertama-tama saya mau menjelaskan mengapa kelompok kami memilih saham BBTN untuk dijadikan opsi sebagai investasi. Yang pertama, terjadi pertumbuhan kinerja ekonomi selama 3 tahun berturut-turut, mulai tahun 2021 hingga 2023. Hal ini disumbang oleh 4 kategori produk, yaitu perbankan konsumer, perbankan komersial, jasa dan layanan perbankan, dan unit usaha syariah. Hal ini menandakan manajemen perusahaan yang kompeten dan memiliki efek jangka panjang di masa mendatang. Lalu juga bisa kita lihat kinerja keuangan yang bertumbuh secara positif juga. Terdapat pertumbuhan pada total aset, kredit atau pembiayaan bank, total liabilitas, total ekuitas, laba bersih, ROA, dan ROE. Kita juga bisa lihat di tabel perbandingan target dan realisasi keuangan. Sebagian besar target keuangan terlampaui dengan baik, menandakan pertumbuhan yang positif. Bisa kita lihat dari aset, lalu ekuitas, lalu ada ROA, ROE, dan lain-lain. Di sini juga terdapat tabel laporan arus kas, juga bisa kita lihat pertumbuhan yang positif pada penerimaan bunga bagi hasil dan margin, lalu penerimaan kredit yang telah dihapus bukukan, dan lain-lain. Juga bisa kita lihat di tabel dividen yang bertumbuh secara konstan mulai tahun 2021 hingga 2023. Lalu di sini ada berita-berita pendukung seperti BTN raup laba 3,5 triliun sepanjang 2023 atau tumbuh sebesar 14,94%. Itulah alasan mengapa kami memilih saham BBTN, karena terdapat pertumbuhan-pertumbuhan positif yang membantu kita untuk menentukan keputusan. Lalu di sini adalah kesimpulan saham BBTN selama 5 minggu terakhir. Terima kasih. Lalu selanjutnya INDF jika dilihat dari pertumbuhan penjualan neto mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 11,56% yang didorong oleh pertumbuhan penjualan dari sebagian besar kelompok usahanya seperti penjualan di luar Indonesia sebesar 25,65 atau sekitar 23% dari penjualan neto konsolidasi. Kemudian grup CBP membukukan pertumbuhan total nilai penjualan sebesar 14,07%. Lalu total penjualan Bogasari naik 23%. Dan sedangkan grup distribusi 24%, sehingga dapat disimpulkan INDF telah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan signifikan selama beberapa tahun terakhir.
Kemudian current rasio pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur tahun 2018 sampai 2022 semakin membaik. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan walaupun sempat menurun pada tahun 2021, tetapi kembali meningkat pada tahun 2022, yang artinya kemampuan aset lancar dalam menjamin utang lancarnya semakin membaik. Kemudian nilai quick ratio pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya aset lancar dan persediaan, yang artinya kemampuan aset lancar dalam menjamin utang lancarnya semakin membaik. Kemudian jika ditinjau melalui cash ratio yang memiliki rata-rata 61% dan di atas standarnya yakni 50%, menunjukkan bahwa kondisi perusahaan cukup baik dalam menjamin hutang lancarnya dengan menggunakan kas dan setara kas. Sedangkan jika dibandingkan dengan rata-rata current ratio dan quick ratio, masih di bawah standar yang menunjukkan bahwa kondisi perusahaan kurang baik dalam melunasi hutang lancar dengan menggunakan aset lancarnya. Lalu pembagian dividen rutin, INDF termasuk salah satu emiten yang tiap tahun membagi dividennya. Kemudian INDF juga melaksanakan penerapan environmental, social, and governance dengan gerakan yang bertujuan memberikan panduan bagi pemerintah, bisnis, dan individu dalam merespon tantangan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dihadapi oleh dunia pada saat ini. Berdasarkan analisis-analisis tersebut, saya memutuskan untuk tetap hold saham INDF. Kemudian dari PGEO atau Pertamina Geothermal Energy. Secara company profile, perusahaan ini dibentuk pada tahun 1974 ketika Pertamina menemukan 70 situs panas bumi Indonesia. Perusahaan ini memproduksi energi panas bumi yang dipergunakan untuk PLTP. Pertamina memiliki beberapa anak perusahaan yang dapat Anda lihat di atas. Yang selanjutnya adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan dari PGEO dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan terutama pada margin bersihnya hingga mencapai hampir 10 triliun. Kemudian dari pendapatan dan laba bersih. Pada pendapatan di tahun 2023 pada kuartal kedua mengalami cukup peningkatan. Kemudian di laba bersih kuartal tahun 2023 cukup mengalami peningkatan juga, terutama mendapatkan 92.771 USD. Dan ini adalah laba bersih terbanyak ketiga dari sepanjang tahun. Kemudian rasio profitabilitas ini mengalami banyak peningkatan, terutama bisa Anda lihat sendiri di tabel di atas. Selanjutnya, cakupan hutang. Cakupan hutang perusahaan PGEO pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami penurunan karena banyak di tahun 2023 banyak cash dan equivalence yang mereka gunakan, dan hutang yang mereka gunakan cukup berkurang, dan arus kas bebasnya mereka cukup bertambah. Kemudian ada beberapa berita pendukung yang dapat mencakup perusahaan tersebut, dan kesimpulan dari PGEO adalah mengalami kenaikan 1,15%. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah PTBA atau PT Bukit Asam, di mana PTBA sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang batubara maupun pertambangan serta perdagangan hasil produksinya, dan dia juga memiliki beberapa kegiatan usaha pendukung lainnya. Dan pada kinerja perusahaan ini, total revenue dan net income pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kemudian untuk total asetnya sendiri juga menurun dan total liabilities-nya naik pada tahun 2023. Kemudian penurunan laba sebesar 51% ini dapat dijelaskan karena penurunan harga batubara dan naiknya harga pokok batubara ini menyebabkan labanya turun sebesar 51%. Namun pada awal tahun 2024 harga acuan batubara Indonesia naik sebesar 7,21%, sehingga hal ini akan menguntungkan PTBA. Selain itu PTBA juga membuka peluang untuk akuisisi tambang. Kemudian ada beberapa berita positif dari PTBA yang saya ambil dari PPT sebelumnya, di mana PTBA memiliki beberapa berita positif dari bidangnya maupun dari bidang-bidang lain. Kemudian PTBA juga memiliki beberapa penghargaan yang cukup baik dan sangat memberikan keyakinan bagi para investor bahwa PTBA merupakan perusahaan yang berkualitas. Kemudian mengenai pembagian dividennya, PTBA juga memiliki pembagian dividen yang teratur serta yield dividennya juga cukup tinggi. Kemudian saat ini harga saham PTBA pada pasar adalah 2.930, dan kemudian selanjutnya adalah ringkasan dari keputusan yang saya buat dari awal pertemuan hingga saat ini. Pertama-tama saya membeli pada
2.680 dan saat ini sudah menjadi 2.930, di mana ini merupakan gain sebesar 9,32% dengan kenaikan sebesar 250 per lembar sahamnya.